Salam, selamat Paskah untuk kita semua saudara-saudara dimanapun kita berada. Karena masih merajalelanya COVID-19, maka kita masih beribadah di rumah kita masing-masing. Tapi tidak menyurutkan kita untuk kita bersyukur kepada Tuhan di hari Tuhan yang sangat luar biasa ini. Kita merayakan Paskah di tempat di mana kita berada masing-masing. Dan kita akan membaca firman Tuhan, dan sebelumnya mari kita datang kepada Tuhan dalam doa. Kiranya Allah damai sejahtera yang memberikan kami hati dan juga pemahaman yang benar untuk boleh kami mengerti dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Amin. 1 Korintus pada pasal 15 ayat 17 berbicara demikian. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Pada Paskah kali ini saya mengajak kita merenungkan firman Tuhan, pentingnya kebangkitan Kristus. Saudaraku, bahwa kematian menjadi musuh semua orang. Kematian adalah sesuatu yang dihindari oleh banyak orang. Tetapi kematianlah sesuatu yang datang dan akan diterima oleh manusia. Orang-orang yang tidak beriman, ketika mereka mati, mereka menuju kepada hukuman yang kekal. Tapi orang yang percaya kepada Kristus Tuhan, mereka akan pergi kepada rumah Bapa di surga yang mulia bersama-sama dengan Kristus, menikmati hidup yang penuh dengan kebahagiaan untuk selama-lamanya. Pentingnya kebangkitan Kristus. Hari ini kita merenungkan bersama-sama. Alkitab bagian ini, kalau kita membaca 1 Korintus 15, kita akan menemukan beberapa fakta yang sangat jelas di sana. Yang pertama, bahwa jika Kristus tidak dibangkitkan, firman Tuhan mengatakan sia-sialah pemberitaan Injil itu sendiri. Mengapa sia-sia? Karena berita Injil dianggap sebagai kebohongan. Karena berita Injil dianggap sesuatu yang tidak sesuai dengan apa fakta di lapangan. Saudaraku, ayat 14 mengatakan bahwa pada bagian ini, tetapi andai kata Kristus sudah dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Dalam pengertian yang lebih luas, bahwa pemberitaan tentang Kristus, pemberitaan Injil, jika Kristus sesungguhnya tidak dibangkitkan, bahwa itu adalah sesuatu yang sia-sia, sesuatu yang tidak ada gunanya sama sekali. Kemudian, bahwa jika Kristus tidak dibangkitkan, dikatakan pada ayat 14 dan juga ayat 17, dikatakan sia-sialah kepercayaan kita, kepercayaan Kristen menjadi sesuatu yang sia-sia. Kemudian, bahwa Alkitab menjadi kabar atau berita yang penuh dengan kebohongan. Dari bagian perjanjian lama sampai kepada perjanjian baru, berulang kali dikatakan bahwa Kristus akan bangkit. Tetapi jika ternyata dia tidak bangkit, maka kebohongan akan begitu jelas terlihat di mana-mana di bagian Alkitab kita. Saudara-saudaraku terkasih nama Tuhan, jika seandainya Kristus sudah dibangkitkan, maka Yesus sendiri menjadi seorang pembuat berita bohong. Kalau hari-hari ini kita sering diperhadapkan kepada berita hoax, maka orang akan menganggap itu sebagai hoax. Tapi saudaraku terkasih nama Tuhan, Kristus sudah bangkit. Itulah fakta sejarah. Itu diakui dan juga dialami, dilihat oleh berbagai macam orang pada masa itu, terutama murid-murid Tuhan. Saudara-saudaraku, tapi banyak orang yang berkata menentang kebenaran ini, memberikan berbagai macam pendapat bahwa Kristus tidak bangkit, atau bahkan Kristus tidak hidup tapi masih mati. Bagian hari ini ketika kita merenungkan ibadah kita Paskah, kita akan melihat beberapa bukti bahwa dia sudah bangkit. Kristus bangkit. Itu kita boleh melihat di mana kisah kebangkitan itu dicatatkan dalam Alkitab kita. Maria Magdalena juga Maria yang lain dan juga para perempuan datang ke kubur itu dan melihat kubur itu sudah kosong. Kubur kosong menjadi suatu bukti bahwa Yesus bangkit. Alkitab mencatatkan bahwa ada dusta mahkamah agama, bahwa para prajurit disuap untuk tidak mengatakan bahwa Yesus sudah bangkit, tapi mereka mengatakan bahwa Yesus sudah dicuri mayatnya. Saudara-saudara, tapi ini adalah suatu kebohongan yang sangat luar biasa terjadi pada masa itu.
Tapi orang mengerti bahwa Yesus pasti bangkit. Sebab bagaimana mungkin para murid berani melakukan hal itu? Bagaimana mungkin para murid berani mencuri mayat Yesus pada waktu itu? Mengapa saya katakan demikian? Bahwa kubur itu dijaga. Kalau kita membaca pada Matius pada pasal 27, ayat yang ke-62, bahkan juga bagian-bagian lain dalam Alkitab kita akan temukan di sana bahwa ternyata para prajurit menjaga kubur itu. Dan kita tahu, ketika Yesus disalibkan, bahkan ketika Yesus dikuburkan, para murid diliputi dengan rasa takut yang sangat luar biasa. Mereka bersembunyi di rumah-rumah mereka. Dan bahkan ketika hari kebangkitannya yang sudah dinubuatkan, dia sendiri berulang-ulang mengatakan bahwa pada hari yang ketiga dia akan bangkit kembali. Namun para murid itu sebagian besarnya bersembunyi di rumahnya. Dan Maria dan juga para perempuan yang lain, mereka lah yang berani datang ke kubur itu untuk melihat. Dan ternyata kubur itu kosong. Maksud saya bahwa murid-murid diliputi dengan rasa takut pada waktu itu. Coba kita melihat dalam Alkitab kita, ada dua orang yang pergi dari Yerusalem, pergi ke arah Emmaus, menghindar dari rasa takut itu. Dan banyak kisah lain lagi yang menunjukkan bahwa mereka ada diliputi rasa takut. Ada sebagian orang yang mengurung diri di ruang atas. Dan dalam situasi seperti itu, di mana ketika Yesus, guru mereka, Tuhan mereka, yang mati disalibkan itu, membuat para murid itu menjadi takut dan gentar. Dan dengan situasi yang dimana mereka sedang sedih dan rasa takut, mereka tidak mungkin berani untuk datang menghampiri kubur itu, apalagi untuk mencuri mayat itu, sebab para prajurit berjaga di sana. Alasan lain yang membuktikan bahwa dia bangkit, selain kita boleh melihat kubur kosong, dan bagaimana mungkin juga para murid dapat berani pergi ke sana untuk mencuri mayat itu, bahwa dikatakan pemerintah atau penguasa pada waktu itu membuat meterai pada kubur itu. Saudara-saudara, kita harus memahami bahwa meterai yang dimaksudkan di situ bukan sekedar batu yang digulingkan untuk menutup kubur itu, tapi meterai itu adalah merupakan segel. Demikianlah kalau kita membaca secara tata bahasanya, bahwa dikenakan meterai itu berarti bahwa dikenakan segel, bahwa tidak ada seorang pun yang boleh membuka segel itu atau meterai itu. Itu berarti dilindungi hukum. Dan siapa yang membuka segel itu atau meterai itu berarti melanggar hukum. Dan itu akan diberhadapkan kepada hukum yang berlaku pada waktu itu. Saudara-saudara, murid-murid tentu tidak akan berani melakukan hal yang demikian. Secara psikologis juga para murid Tuhan sangat ketakutan, sangat shock. Dan mereka bersembunyi, takut. Itulah sebabnya tatkala Yesus sudah bangkit, berulang kali Yesus berkata, jangan takut, jangan takut, jangan takut. Mengapa? Karena mereka diliputi dengan rasa takut. Sehingga ketika kita berbicara tentang bukti bahwa Yesus bangkit, kubur kosong, maka ketika orang berkata, kubur kosong karena mayatnya dicuri, itu adalah satu jawaban yang salah. Tetapi kita boleh melihat bahwa tidak mungkin murid mencuri mayat itu, karena mereka didorong rasa takut sangat luar biasa. Diliputi rasa takut yang sangat luar biasa, yang tidak mungkin mereka dapat melangkah untuk mencuri mayat itu. Dan yang kedua, ada para penjaga di sana. Yang ketiga, bahwa kubur itu dimeteraikan. Saudara-saudara terkasih nama Tuhan, ada batu yang besar ditempatkan di sana, yang dimana orang-orang akan takut untuk menggulingkannya, dan akan sulit untuk menggulingkan batu itu, saudara-saudara. Dan oleh karena itu, saya memastikan dan saya sangat yakin murid-murid tidak mencuri mayat itu, tetapi Yesus benar-benar bangkit seperti apa yang dia katakan. Kemudian saudara-saudaraku, kita boleh melihat tentang secara fakta bahwa setelah kebangkitan itu, murid-murid diliputi dengan keberanian yang sangat luar biasa. Kalau sebelum kebangkitan, sebelum mereka bertemu dengan Tuhan, mereka merasakan ketakutan yang sangat luar biasa. Tapi setelah Yesus bangkit, setelah Yesus menampakkan diri kepada mereka, mereka diliputi dengan kekuatan, keberanian
sangat luar biasa. Mereka yang tadinya bersembunyi menjadi orang-orang yang sangat berani dalam memberitakan Injil. Dan perubahan yang drastis seperti itu tidak mungkin terjadi hanya karena berita bohong. Perubahan yang drastis antara dari orang yang penakut menjadi pemberani, dari orang yang takut kehilangan nyawanya menjadi orang yang berani, bahkan juga menyerahkan nyawanya, rela mengorbankan nyawanya demi Injil itu, bertaruh nyawa. Itu pasti karena ada kebenaran yang sangat jelas yang mereka sudah lihat, yaitu Yesus bangkit. Saudara-saudara, perkembangan selanjutnya adalah bahwa ketika mereka telah bertemu dengan Tuhan, bahwa Paskah yang dimana hari pertama yang biasa dilakukan oleh orang Yahudi, Paskah Yahudi, maka karena kebangkitan Kristus, murid-murid mengubahnya menjadi Paskah mensyukuri kebangkitan Kristus. Itu berarti bahwa gereja sampai hari ini ketika beribadah di hari Minggu, di hari pertama, adalah merupakan pengaruh dari kebangkitan Kristus pada waktu itu. Adalah dampak dari iman anak-anak Tuhan, orang percaya, para rasul pada waktu itu untuk mensyukuri kebangkitan Tuhan. Mereka melembagakannya dan membuat itu menjadi hari ibadah, hari yang memuliakan Tuhan. Dan itu terjadi sampai kepada hari ini. Dan jika itu terjadi karena kebohongan, saya percaya tidak akan mungkin gereja akan beribadah terus sampai hari ini. Karena tidak ada orang yang mau bertahan dalam kebohongan untuk selama-lamanya. Saudaraku, tetapi Yesus bangkit, itu sebabnya kita beribadah di hari Minggu. Yesus bangkit, itu sebabnya para murid berani melembagakannya. Walaupun pada waktu itu mereka dikejar-kejar, terancam nyawanya kalau mereka memberitakan tentang Kristus Tuhan. Kemudian saudara-saudara, ada juga kesaksian bapak-bapak gereja, para sejarawan yang menyaksikan bahwa benar-benar Yesus bangkit. Saudaraku yang terkasih nama Tuhan, saya mau katakan kepada kita bahwa para bapak gereja, murid-murid Tuhan, mereka bersaksi sepanjang hidup mereka bahwa Yesus bangkit adalah sesuatu yang sangat penting bagi iman Kristen. Sebab jika tidak demikian, iman Kristen sudah gugur jauh-jauh hari. Iman Kristen sudah tidak lagi berkembang. Tapi nyatanya, gereja, kekristenan masih terus ada di muka bumi ini. Dan justru semakin hari, kita boleh melihat bahwa gereja itu tetap ada, tetap berkembang, tetap melakukan pemberitaan dan pelayanannya. Sebagian lagi orang berkata, Yesus tidak bangkit. Murid-murid hanya diliputi dengan rasa kekaguman yang sangat luar biasa kepada Tuhan Yesus. Sehingga mereka seperti berhalusinasi bahwa Yesus bangkit. Seperti berhalusinasi bahwa mereka bertemu dengan Tuhan. Tapi saya mengatakan kepada kita, Alkitab mencatatkan Yesus bertemu, menampakkan diri kepada murid-murid Tuhan di berbagai tempat dan di berbagai situasi, di tempat-tempat yang berbeda dan di situasi-situasi yang berbeda. Apakah mungkin orang berhalusinasi di berbagai tempat yang berbeda itu secara bersama-sama? Itu sangat-sangat tidak masuk di akal. Yang benar adalah Yesus benar-benar bangkit. Murid-murid menyaksikannya. Saudara-saudaraku yang terkasih nama Tuhan, jika saudara berkesempatan membaca ensiklopedia Britania, maka saudara akan menemukan bahwa ada 20.000 kata yang menjelaskan tentang Yesus Kristus di sana. 20.000 kata. Dan itu adalah suatu rekor yang sangat luar biasa. Bahkan yang membahas tentang Sokrates, Plato, dan juga tokoh-tokoh, bahkan pendiri-pendiri agama, tidak ada sampai kepada batas itu. Artinya apa? Dunia mengakui, secara umum mengakui kepopulerannya, pengaruhnya, dari hidupnya, kematiannya, kebangkitannya, sampai kenaikannya ke surga. Saudara-saudara, bahwa semua pemimpin agama sudah mati. Dan mereka tidak hidup. Lalu bagaimana mereka
mereka menjanjikan tentang kehidupan kepada para pengikutnya. Itu nonsen. Jangan katakan bahwa saya sedang membuat berita yang menodai agama. Saya mau menyampaikan bahwa semua pemimpin agama sudah mati. Untung saja Yesus bukan pemimpin agama. Dia adalah Tuhan. Sehingga dia benar-benar hidup. Dia bangkit. Dia menjanjikan kehidupan bagimu. Dia menjanjikan kehidupan bagi orang yang percaya. Dia telah menaklukkan kematian. Dia telah menaklukkan maut. Dan dia hidup untuk selama-lamanya. Saudaraku, ini yang perlu kita ingat bersama-sama. Yesus bangkit. Apa untungnya itu bagi saya? Untungnya bagi kita adalah bahwa apa yang dijanjikannya, siapa yang percaya kepadaku akan beroleh hidup yang kekal. Ternyata benar, dia mampu memberikan hidup yang kekal. Karena dia telah mengalahkan maut itu. Karena dia memiliki hidup yang kekal itu, maka dia mampu memberikannya kepada kita. Dia yang telah mati menanggung dosa manusia, dosa saya dan dosa saudara. Dia yang berkata, marilah kepadaku. Dia berkata, siapa yang percaya kepadaku. Dia yang menjaminkan siapa yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Dan itu suatu kepastian karena dia memiliki hidup yang kekal. Dia memberikan apa yang ada padanya. Dia memberikan apa yang ada dalam kuasanya. Dia tidak memberikan apa yang di luar kuasanya. Tapi dia memiliki kuasa untuk hal itu. Dan dia dapat berikan itu kepada Anda dan kepada saya. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, oleh karena itu, saya mengatakan kepada kita, sudahkah Anda percaya kepadanya? Sudahkah Anda menyerahkan diri kepada Tuhan? Ataukah Anda hanya menjadi penonton? Penonton tentang kisah kematiannya, penonton tentang kisah pengorbanannya, penonton tentang kisah kehebatannya, keagungannya, dan kebangkitannya. Tapi tidak merasakan pengaruh atau akibat dari pengorbanan itu. Tidak merasakan pengaruh atau akibat dari kebangkitan itu. Tidak merasakan sesuatu yang Tuhan siapkan. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, ini menjadi pertanyaan bagi kita semua. Yesus bangkit. Dia mampu memberikan hidup yang kekal kepada kita. Oleh karena itu, Paulus berkata, firman Tuhan berkata, jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu. Saudara-saudara, tapi Kristus sudah dibangkitkan. Kristus bangkit. Dia hidup untuk memberikan engkau kehidupan. Oleh karena itu, bagi saudaraku yang hari ini berduka, atau mungkin beberapa hari yang lalu berduka, karena anggota saudara, anggota keluarga, dari bagian keluarga saudara dipanggil Tuhan, mungkin karena COVID-19, atau mungkin karena penyakit, atau mungkin karena hal lain. Kalau saudara kita telah percaya kepada Tuhan, maka dia memiliki hidup yang kekal. Tuhan menjaminkan hal itu. Dan engkau tidak perlu berduka untuk selama-lamanya karena itu. Dan bagi saudaraku yang saat ini mungkin dirawat di rumah sakit karena saudara terkena virus, baik virus yang sangat takut, yaitu virus COVID-19 ini, saudaraku, Anda tidak perlu merasa takut yang berlebihan. Karena Tuhan yang menjanjikan kehidupan yang kekal bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Kehidupan itu jauh lebih indah daripada kehidupan jasmani ini. Dan ketika engkau masih hidup secara jasmani ini, berdoalah kepada Tuhan. Tapi apapun yang terjadi, percayalah Tuhan sangat mengasihimu. Dia sanggup melakukan hal apapun bagimu. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan. Dan bagi kita semua, anggota masyarakat, anggota gereja, mari kita bersama-sama melawan COVID-19 ini dengan mengingat Tuhan kita yang sangat luar biasa mengasihi kita. Dia peduli kepada kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Allah yang maha baik memberkati gerejanya, memberkati saudara. Percayakan hidupmu kepada Tuhan. Bapa yang maha baik, kami berdoa kepada Tuhan, tolonglah kami umatmu, tolonglah kami gerejamu. Kami telah mengetahui Engkau bangkit untuk kehidupan kami, untuk menghidupkan kami. Kami tahu Engkau menjanjikan kehidupan kekal bagi setiap kami yang percaya kepadamu. Dan Tuhan, berikan kami semangat, berikan kami kemampuan untuk menjalani hari-hari hidup ini, menunjukkan kabar baik, menunjukkan terang-Mu, dan untuk menjalani kehidupan yang penuh dengan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur berdoa. Haleluya. Amin.